warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Sianingsih, mahasiswa fisioterapi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah cedera pada olahraga, yaitu hamstring strain injury. Di dalam video ini berdasarkan sebuah protokol yang telah dikeluarkan oleh Aspetar pada tahun 2017. Alasan saya memilih protokol ini karena tergolong masih cukup baru, dan yang kedua adalah informasi yang ada di dalamnya tersusun secara jelas, mudah dipahami dan sistematis. Oke teman-teman, kita masuk ke mekanisme pada saat hamstring strain injury. Hamstring strain terjadi pada saat excessive stretch. Maksudnya di sini adalah peregangan yang berlebihan pada otot. Biasanya terjadi pada saat high speed running, pada saat kontraksi eksentrik di akhir fase swing. Terdapat dua karakteristik umum yang terjadi pada hamstring strain, yaitu terjadi secara suddenly atau tiba-tiba, dan yang kedua adalah nyeri pada paha belakang pada saat berolahraga. Protokol Aspetar ini dijelaskan mengenai asesmen atau pemeriksaan apa aja sih yang digunain untuk memeriksa hamstring strain injury. Di antaranya sebagai berikut. Pemeriksaan pertama yaitu gait atau walking. Pemeriksaan yang kedua adalah standing trunk flexion. Yang ketiga adalah double leg squat 90 derajat. Yang keempat single leg squat 45 derajat. Yang kelima yaitu palpasi. Pemeriksaan terakhir yaitu pada range of motion, terbagi menjadi 3. Yang pertama, passive SLR test. Yang kedua, passive knee extension test. Yang terakhir adalah maximal hip flexion. Di dalam protokol ini, peran fisioterapi berada pada fase 1, 2, dan 3, sedangkan fase 4, 5, 6 dilakukan oleh disiplin ilmu lainnya. Syarat melakukan latihan adalah tidak ada nyeri atau maksimal nyeri yang dirasakan adalah 2. Harus memiliki kontrol stabilisasi hip dan trunk yang adekuat. Di dalam fase 1 ini memiliki tujuan. Yang pertama, memfasilitasi atau meningkatkan penyembuhan jaringan yang mengalami cedera. Yang kedua, mencegah atrofi, dan yang ketiga adalah mengurangi nyeri. Untuk latihan yang dapat dilakukan pada fase 1 ini seperti isometric exercise. Yang kedua adalah beberapa modalitas fisioterapi yang dapat mengurangi nyeri. Oke, masuk ke fase 2. Di dalam fase 2 ini memiliki goal atau tujuan. Yang pertama adalah kontrol neuromuscular voluntary. Yang kedua adalah pain-free hamstring strength secara progresif untuk mempersiapkan eccentric contraction. Latihan yang dilakukan adalah latihan stabilisasi dan mulai latihan penguatan. Di dalam fase 3, goal atau tujuan sama seperti pada fase 2. Latihan di fase 3 adalah eccentric exercise secara progresif, penguatan, serta stabilisasi. Masuk ke fase 4. Di dalam fase 4 merupakan fase untuk on-field. Nah, di on-field ini fisioterapi berperan penting untuk memastikan tidak adanya nyeri pada saat latihan. Fisioterapi harus berkolaborasi dengan disiplin ilmu lain seperti pelatih ataupun physical training, sehingga tercipta sinergis yang baik. Di dalam protokol ini dijelaskan beberapa exercise atau latihan yang dapat diberikan kepada pasien dengan hamstring strain injury. Berikut merupakan contoh latihannya. Latihan yang pertama adalah double leg squat exercise. Latihan yang kedua adalah exercise bike. Latihan yang ketiga adalah supine to leg bridge. Latihan yang keempat adalah supine isometric heel dips. Latihan yang kelima adalah single leg squat. Untuk yang keenam bisa melakukan stretching.
Untuk latihan yang ketujuh adalah resisted hamstring curl. Latihan yang kedelapan adalah eccentric Nordic hamstring exercise. Dan latihan yang terakhir adalah modifikasi dari running program. Dan yang terakhir ini merupakan sebuah catatan. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga ilmu yang di dalamnya dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.